Selamat pagi, ketemu lagi di ibadah online dalam GPDI Bukit Ajaib Lemong. Tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Oke, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Ayo adik-adik semua, silakan mempersiapkan diri. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bapakku datang.
Tuhan. Saat ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau sertai kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Oke, tiba saatnya kita akan masuk dalam puji-pujian kita. Kita menggunakan suara kita menggunakan tepukan tangan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian I Will Sing for Jesus sambil digerakkan ya. Hidup menjadi miliknya.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Bapa Ku Datang Kepadamu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu yang akan kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami dan boleh menjadi suri dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Guru kami Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, Engkau berkati seberapa persiapannya. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GPDI Bukit Ajaib Lemo yang ada di rumah masing-masing. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada hari ini. Salam sejahtera untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada. Kiranya semuanya tetap sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Baik, saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja pada pasal yang ke-17
ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, anak-anak silakan membuka Alkitabnya dan kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan, demikian pembacaan kita. Dan untuk lebih jelasnya, anak-anak dapat menyaksikan kisah tentang Elia, kemudian Raja Ahab dan istrinya Isabel, apa yang mereka buat yang membuat Tuhan sakit hatinya kepada mereka, sehingga juga membuat Elia dibenci oleh Raja Ahab dalam video berikut ini. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Isabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Oke, kalian sudah menyaksikan bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Ahab yang membuat orang Israel juga berdosa kepada Tuhan dengan
menyembah kepada Baal. Ya, dengan menyembah kepada Baal, perbuatan Ahab itu sangat menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan memakai Elia untuk memperingatkan Ahab. Ya, Tuhan memakai Nabi Elia untuk memperingatkan Ahab supaya dia bisa meninggalkan perbuatannya yang tidak lagi menyembah kepada Tuhan tetapi menyembah kepada Baal, supaya dia boleh sadar dan boleh kembali menyembah kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Elia untuk disampaikan kepada Ahab bahwa pada waktu itu tidak akan ada embun atau hujan kecuali kalau dikatakan oleh Elia. Hal itu disampaikan kepada Ahab untuk menyadarkan Ahab bahwa hanya Tuhan yang disembah oleh Elia yang patut untuk disembah, sebab dialah Tuhan yang berkuasa. Ketika Tuhan berfirman tidak ada hujan, maka benar pada waktu itu tidak ada hujan turun ke bumi. Ya, dikatakan embun pun tidak. Artinya bahwa pada waktu itu terjadi kekeringan. Nah, anak-anak sekolah minggu tahu kalau hujan tidak turun berarti tidak ada air. Nah, kalau tidak ada air berarti tidak ada tanaman yang tumbuh. Ya, di Israel itu susah untuk mendapatkan air pada musim kemarau. Ya, nah itu terjadi. Tetapi bukannya Ahab itu sadar, tetapi justru dia semakin membenci Elia. Sehingga Tuhan berkata kepada Elia, "Pergilah dan bersembunyilah di Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan." Ya, di dalam pembacaan kita tadi, dan Elia pun berbuat demikian. Ya. Musim kering terjadi, tidak ada hujan, berarti tidak ada tanaman yang dapat tumbuh untuk menghasilkan bahan makanan. Tetapi Tuhan sudah berjanji kepada Elia untuk memelihara Elia. Hari ini kita akan belajar Tuhan yang memelihara. Sekalipun Elia diancam untuk dibunuh oleh Ahab, tetapi Tuhan memelihara Elia dengan menyuruhnya bersembunyi di Sungai Kerit, sehingga ia tidak dibunuh oleh Ahab, tidak ditemukan oleh tentara-tentara Raja Ahab. Dan bukan hanya itu saja, di sana pun Tuhan memelihara Elia. Kita hidup, kita butuh air untuk kita minum. Kita hidup, kita butuh makanan untuk kita makan. Kalau orang-orang di sana, mereka tidak makan nasi seperti kita, tetapi makanan pokok mereka adalah roti dan daging sebagai lauknya. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam video tadi kita melihat bagaimana burung-burung gagak yang diperintahkan oleh Tuhan untuk datang membawakan roti dan daging kepada Elia, dan Elia dapat minum dari sungai itu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, burung gagak itu adalah burung yang suka makan daging, ya, suka makan daging. Dan waktu itu adalah musim kemarau, tidak ada tanaman tentunya, tidak ada makanan, ya, tidak banyak makanan pada waktu itu. Kalau kita pikirkan, burung gagak kalau ia mendapatkan roti, ia mendapatkan daging. Di sini bukan hanya satu burung gagak, tapi dikatakan burung-burung gagak, berarti ada lebih dari satu. Seharusnya dengan pikiran kita, kalau burung gagak itu menemukan roti, menemukan daging, mereka akan berebutan untuk makan, karena saat itu musim kemarau, tidak banyak makanan. Tetapi Tuhan berkuasa, ya. Tuhan berkuasa dan Tuhan memerintahkan burung-burung itu, ya,
Kita tidak tahu, Alkitab tidak menuliskan dari mana burung-burung ini mendapatkan roti dan daging. Tetapi dikatakan bahwa setiap pagi dan petang, 2 kali dalam 1 hari, burung-burung itu datang membawa makanan itu kepada Elia. Luar biasa, Tuhan memelihara Elia. Tuhan berkuasa atas alam semesta. Yang tadi kita melihat Tuhan berkuasa untuk tidak menurunkan hujan. Sekarang kita melihat Tuhan berkuasa untuk mengadakan makanan itu bagi Elia. Dan Tuhan juga berkuasa untuk membuat burung-burung itu bukan makan, tapi memberikannya kepada Elia. Tentu saja burung-burung itu dijamin juga oleh Tuhan. Jadi betapa luar biasanya kuasa Tuhan ya, untuk mengatur, untuk memerintah atas alam semesta, sehingga tersedia makanan bagi Elia. Sementara mungkin waktu itu ada banyak orang yang susah untuk mendapatkan makan, tetapi Elia yang harus bersembunyi di tepi sungai itu dipelihara dengan berlimpah dengan makanan oleh Tuhan melalui burung gagak. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sudah 1 tahun lebih kita ada di dalam masa pandemi. Ya, anak-anak sekolah minggu tidak dapat ke sekolah seperti biasa. Tidak ada ibadah sekolah minggu di gereja. Tidak ada acara rekreasi yang biasa kita lakukan di setiap akhir tahun ajaran. Kita dibatasi untuk beraktivitas. Kita harus diam di rumah. Tetapi bukan berarti kita diam di rumah lalu tidak ada yang dapat kita lakukan. Seperti burung gagak yang sebenarnya adalah musuh bagi manusia, tetapi Tuhan menjadikannya sahabat bagi Elia. Demikian pun saat ini kita ada dalam masa pandemi karena virus corona. Virus corona ya, kita yang ada di Tanah Toraja dalam beberapa waktu ini seringkali dalam 1 hari ada lewat mobil ambulans yang membawa jenazah yang dikatakan bahwa itu mereka meninggal karena virus corona. Secara manusia kita takut. Anak-anak sekolah minggu tidak dapat keluar rumah, mau pergi ke Rantepao tidak leluasa, mau pergi ke Makale tidak leluasa, mau pergi ke gereja tidak bisa. Tetapi kita harus berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kita seperti Tuhan memelihara Elia. Dengan tinggal di rumah, kita mempergunakan banyak waktu kita untuk belajar. Semua pasti sudah dapat buku pelajaran dari sekolah. Kalau waktu sekolah belajar, ya belajar dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan pengetahuan karena tidak ke sekolah. Ya, ada buku-buku yang sudah dibagikan dari sekolah dipelajari dengan baik. Ya, ada orang tua yang bisa membantu untuk pelajaran-pelajaran yang mungkin susah untuk dipahami. Dengan ada di rumah, pergunakan banyak waktu juga untuk membaca firman Tuhan. Dengan ada di rumah, pergunakan waktu juga untuk banyak berdoa kepada Tuhan. Ya, berdoa, anak-anak sekolah minggu berdoa untuk orang tua yang setiap hari harus keluar bekerja mencari nafkah supaya mereka dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan supaya ketika kembali ke rumah mereka tetap dalam keadaan yang sehat. Anak-anak sekolah minggu berdoa untuk guru-guru sekolah minggu supaya juga tetap sehat dan tetap diberi hikmat oleh Tuhan supaya boleh tetap ada pelayanan walaupun hanya lewat ibadah online, tetapi anak-anak sekolah minggu tetap diberkati oleh Tuhan. Dan berdoa supaya untuk waktu yang akan datang Tuhan membukakan jalan supaya kita boleh berkumpul kembali beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan berarti
karena ada virus corona tidak ada yang dapat kita lakukan, tetapi Tuhan mengajar kita ketika kita ada di rumah untuk mempergunakan waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan membawa kita melewati masa ini, dan Tuhan menolong kita sehingga kita semua tetap sehat, dan kita boleh menceritakan di dalam kehidupan kita bahwa luar biasa Tuhan memelihara kita. Luar biasa Tuhan akan menolong kita ketika kita sama seperti Elia belajar hidup taat kepada firman Tuhan. Elia tidak takut untuk memberitakan firman Tuhan walaupun diancam oleh Raja Ahab untuk dibunuh. Tetapi Elia tidak takut ketika Tuhan katakan kau harus menyampaikan firman Tuhan, maka Elia menyampaikannya. Demikian pun di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh takut ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berani untuk melakukannya, dan Tuhan yang akan senantiasa memeliharakan kehidupan kita. Tuhan yang akan senantiasa menjaga kita, melindungi kita, sama seperti Tuhan memelihara Elia. Baik, demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati, dan sebagai tugasnya di rumah, ya, anak-anak sekolah minggu, silakan menggambar burung gagak, ya, silakan menggambar burung gagak, boleh lebih dari satu digambar dan diwarnai, ya, dibuat bagus, lalu gambarnya itu dikumpul kepada kakak-kakak yang ada di kelompok masing-masing, ya. Di setiap kelompok ada kakak-kakak yang akan mengumpulkan tugas-tugas tersebut. Jadi tidak lagi seperti dulu, tetapi dikumpulkan kepada kakak-kakaknya kalau sudah selesai digambar. Oke, demikian firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Oke, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita sama-sama nyanyikan pujian musim akan selalu. Kita semuanya bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Akan berubah
menyanyikan kembali refus pujian ini. matanya, berdiri yang bagus, kita berdoa buat Tuhan. Kita berdoa. Benar pujian kami Tuhan, bahwa hanya Engkau Tuhan yang selalu menolong kami, menjaga kami. Nyata Tuhan, Engkau masih melindungi kami Tuhan, memberkati kami, berikan kami kemurahan, perlindungan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, segala pujian syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, buat segala yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Allah Roh Kudus. Dalam pertengahan ibadah kami pada pagi yang indah ini, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau tanam beterikan firman dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu Tuhan tidak lalu begitu saja, tetapi mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami, dan boleh kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Memberkati Tuhan guru sekolah minggu kami yang telah mengajarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan roh kesetiaan hamba-Mu Tuhan bertambah-tambah sehingga semakin hari boleh setia lagi untuk melayani Engkau. Memberkati Tuhan anak-anak sekolah minggu yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, terlebih pada masa-masa sekarang ini dalam tengah-tengah pandemi Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh tumbuh dalam lindungan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Allah Kudus. Lanjut dalam ibadah kami, karena kami bawa persembahan kami. Memberkati setiap kami yang ada Tuhan, memberkati pekerjaan kedua orang tua kami. Kami akan melakukannya dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita nyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik sekolah minggu ingat tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan kepada kakak-kakak di kelompok masing-masing.
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya kembali bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Tuhan selalu menolong. Benar Bapa bahwa Engkau senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kami. Keyakinan kami sehelai rambut kami tidak akan terjatuh tanpa seizin dengan Tuhan. Oleh sebab itu seberapa kami yang ada pada saat pagi yang indah ini, Tuhan sudah memberikan waktu yang terindah untuk kami datang berkumpul bersama mempermuliakan nama-Mu. Karena menjadi kerinduan dalam kehidupan kami, hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu lewat hidup yang Engkau masih karuniakan pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa kepada-Mu. Walaupun kami tidak berkumpul bersama anak-anak sekolah minggu dalam tempat ini, tetapi kami yakin dan kami percaya walaupun di rumah masing-masing Engkau senantiasa akan menolong dan menjaga kehidupan kami. Biarlah lewat ibadah yang kami lakukan masing-masing di rumah ya Tuhan, boleh menjadi berkenan di hadapan hadirat Tuhan dan dapat menyenangkan hati ya Bapa. Karena hanya itu yang dapat kami buat untuk membalas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon kepada-Mu biarlah Engkau senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kami. Tuntun kehidupan kami senantiasa kepada jalan yang benar. Kalau hidup yang ada senantiasa dipakai menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sepanjang minggu yang kami hadapi, kami bertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau jauhkan daripada kami segala godaan kuasa kegelapan, niat jahat manusia, malapetaka, sakit penyakit, mara bahaya, maut sekalipun Engkau singkirkan di dalam nama Yesus. Biarlah di minggu depan
berjumpa kami lagi untuk sama-sama beribadah bersekutu dengan Engkau. Walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan kami percaya apabila Engkau menolong kehidupan kami, Engkau senantiasa mempersatukan kami di bawah kaki salib ya Tuhan. Terpujilah bagi nama surgawi. Kami berdoa kepadamu buat anak-anak sekolah minggu yang menuntut ilmu, walaupun di rumah masing-masing belajar ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya hikmat Engkau budi daripadamu senantiasa menguasai kehidupan mereka. Karena hidup mereka boleh mengejar cita-cita mereka sesuai dengan rencana dan kehendakmu sendiri, dan di dalamnya nama tetap dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah bagi nama surgawi. Kami berdoa kepadamu buat pandemi yang melanda dunia ini ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, biarlah Engkau senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kami sesuai dengan pujian kami. Sehelai rambut kami tidak akan terjatuh tanpa seizin dengan Tuhan. Terpujilah bagi namamu, ke dalam tanganmu kami serahkan segala perkara. Bahkan sepanjang minggu kami pertaruhkan kehidupan kami ke dalam tanganmu. Biarlah kehendak dan rencana di dalam hidup kami. Engkau gembala yang baik, gembala yang hidup, yang menuntun kehidupan kami kepada jalan yang benar. Karena Engkau yang punya hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh pelayan-pelayan kerja yang sudah mengambil bagian pada saat ini, kiranya Kau memberkati. Sediakan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup yang masih muda, senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu memelihara dan menolong kita. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Pentakosta 1, 2, 3. Haleluya, haleluya.